System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Solehudin dari jurusan Teknik Elektro kelas C NIM 2211181089. Di sini saya akan menjelaskan tentang broadband network. Ya, pertama itu definisi broadband network adalah jika memiliki kanal transmisi lebih besar dari 2 Mbps. Broadband memiliki era konvergensi atau digitalisasi di mana pengembangannya itu di telekomunikasi digitalnya, di mana informasinya itu berupa bitstream. Teknologi akses broadband itu ada dua, yaitu wireless broadband access dan wireless broadband access, di mana wireless broadband access menggunakan kabel dan wireless broadband access tanpa kabel. Untuk wireless broadband access itu ada dua, yang yaitu XDSL dan FTTX, fiber to the X. Dan untuk wireless broadband access itu ada wireless LAN dan WiMAX. Sekarang kita masuk ke wireless broadband access yang XDSL. Apa itu XDSL? XDSL itu X-Type Digital Subscriber Line. XDSL adalah teknologi yang mengoptimalisasi saluran telepon biasa menjadi saluran digital yang memiliki kecepatan tinggi untuk memberikan layanan broadband. Selanjutnya, nah ini gambar ini. Ini adalah pengembangan dari teknologi XDSL. Contohnya ini ADSL ya, contohnya ADSL di mana bitrate-nya ada dari 1,5 Mbps sampai 512 Mbps. 1,5 Mbps ini untuk downstream dan 512 Mbps ini untuk upstream. Modelnya itu asimetrik ya. Modelnya itu asimetrik, yaitu dari sentral ke user atau sebaliknya itu sama, di mana user ke sentral itu disebut upstream dan dari sentral ke penerima itu disebut downstream. Ya, selanjutnya gambar berikut ya. Jadi ini adalah roadmap dari teknologi DSL, yaitu dari SHDSL sampai VDSL, di mana dengan bitrate 1 Mbps sampai 2 Mbps-nya itu yaitu bisa untuk fast internet, e-learning, infotainment dan gaming. Dari 6 Mbps sampai 10 Mbps itu untuk streaming media, video konferensi, dan sampai 52 Mbps itu untuk layanan multi channel broadcast. Ya, selanjutnya adalah ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Ini untuk menyalurkan layanan broadband dengan bitrate downstreamnya sampai dengan 8 Mbps dan upstreamnya itu sampai dengan 640 Kbps. Untuk hardware ADSL itu ada contohnya modem ADSL dan komponennya itu ada DSL AM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer, yaitu ada filter file dan data, modulator atau demodulator, dan multiplexer. Lalu ada ATM atau IP switch yang menyambungkan antara DSL AM dengan RAS, yaitu Remote Access Server. Selanjutnya adalah gambar ini ya. Ini adalah konfigurasi jaringan ADSL, di mana residensial ini sebagai user berupa telepon atau PC. Jika PC itu harus terhubung ke modem terlebih dahulu, lalu ke splitter menghubungkan ke DSL AM dan akan terhubung ke RAS Remote Access Server yang dihubungkan melalui IP switch. Lalu RAS menghubungkan ke alamat internet tujuan, ataupun jika ingin komunikasi voice itu DSL AM akan menghubungkan ke sentral PSTN. Kelebihan untuk ADSL yaitu satu channel bisa untuk data dan voice, lalu koneksi internetnya itu lebih cepat, dan jasa ADSL itu bisa untuk internet akses, video on demand, remote line access, dan interaktif multimedia dan HDTV. Bagaimana voice dan data ditransmisikan secara bersamaan? Seperti gambar berikut ya, di mana ada dua informasi, yang biru itu untuk upstream dan hijau itu untuk downstream. Jadi satu saluran ini memiliki pita frekuensi. Misalnya pada gambar di sini 30 sampai 140 kHz. Ini dibagi beberapa channel, di mana untuk satu channel ini menggunakan satu sinyal carrier, di mana untuk sinyalnya itu bisa data atau voice, dan sisa dari sinyal upstream itu adalah disebut downstream. Selanjutnya ada wireless broadband access untuk FTTX. Apa saja? Itu ada FTTB, ada fiber to the wheel, FTTC, fiber to the curb, FTTH, fiber to the home, dan hybrid system. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi FTTC. Ini adalah contoh gambar konfigurasi FTTC ya.
Dimana dari CO yang ini atau Central Office dihubungkan ke user menggunakan modem ADSL dan kabel fiber optik. Jika jaraknya tidak lebih dari 12 kFT itu langsung menggunakan kabel fiber optik seperti gambar berikut yang ada titik-titiknya. Ini jaraknya tidak lebih dari 12 kFT, jadi menggunakan langsung kabel fiber optik. Dan jika jaraknya lebih dari 5 miles itu menggunakan kabel tembaga dahulu seperti gambar berikut. Ya, yang panjang ini garis ini itu menggunakan kabel tembaga terlebih dahulu, lalu dihubungkan ke remote terminal dan dihubungkan ke user menggunakan kabel fiber optik dari remote terminal yang ini, lalu dihubungkan lagi menggunakan kabel fiber optik ke user. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi FTTH atau fiber to the home. Ini adalah contoh gambarnya ya. Ini adalah konfigurasi FTTH di mana ini dari CO Central Office dihubungkan ke local convergence. Dari local convergence ini poin lalu dihubungkan ke network access. Dari network access point ini langsung dihubungkan ke user hingga langsung ke rumah atau ke gedung. Sekarang kita masuk ke konfigurasi hybrid fiber coax. Ini adalah contoh gambar konfigurasi hybrid fiber coax di mana konfigurasinya itu hampir sama dengan FTTC. Untuk jarak yang masih terjangkau dari sentra bisa menggunakan kabel fiber optik seperti gambar berikut. Ini karena masih terjangkau bisa menggunakan fiber optik. Tapi untuk jarak yang jauh itu harus menggunakan node nih, menggunakan kabel tembaga dahulu, tembaga fiber langsung ke node. Ada larger node dan small node, ini tergantung kapasitasnya. Jadi untuk hybrid ini menggunakan kabel tembaga dan fiber optik dari sentral ke nodenya. Sekarang kita masuk ke komunikasi akses yang wireless. Pertama itu ada LAN, Local Area Network. Wireless LAN ini menggunakan gelombang radio elektromagnetik untuk berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat lain dalam model peer-to-peer dan LAN to LAN. Wireless LAN ini bisa jadi penambahan dari WLAN lain yang sudah ada di mana menggunakan frekuensi ISM, industrial, scientific, dan medical. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dan arsitektur WLAN di gambar berikut ya. Nah, jadi ini adalah konfigurasi dari WLAN. Untuk RO itu di gambar berikut itu bisa terhubung langsung dari stasiun 1, 2, atau 3. Dan untuk client server jika ingin terhubung ke stasiun 1, 2, atau 3 itu harus menggunakan access point terlebih dahulu. Nah, lanjut ini adalah arsitektur jaringan WLAN. Jadi jika user A ingin terhubung ke user B itu harus melalui access point. Tetapi jika user A ingin terhubung ke user C itu tidak melalui access point, tapi harus melalui router terlebih dahulu lalu dihubungkan ke access point. Ya, sekarang kita masuk ke kelebihan wireless LAN dibandingkan wired LAN. Yang pertama yaitu dapat digunakan secara langsung tanpa kabel, lalu meningkatkan produktivitas dan layanan, lalu kecepatan instalasinya, terus fleksibel dan reduksi biaya. Contoh media transmisinya adalah hotspot. Ya, sekarang adalah masuk ke WiMAX. Apa itu WiMAX? WiMAX adalah teknologi komunikasi brand yang menggunakan standar IEEE 802.16. Fokus WiMAX itu sendiri ada di frekuensi 6 GHz. Keunggulan dari WiMAX itu sendiri adalah bisa dari kecepatan data-data yang tinggi dan jarak yang jauh yaitu 20 Mbps dan 50 km. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan WiMAX. Apa aja itu kelebihan WiMAX? Kelebihan WiMAX adalah yang pertama mendukung Triple Pi. Lalu ada WiFi dan mobile aplikasi dalam satu infrastruktur. Terus kecepatan data yang sangat cepat dan menggunakan teknologi 4G. Ya, sekarang kita masuk ke standar WiMAX seperti gambar berikut ya. Ya, pada tahun 2001 WiMAX itu sudah dikembangkan dengan standar 802.16. Lalu dikembangkan kembali itu pada tahun 2002 yaitu dengan standar 802.16C dengan point to point. Nah, lalu menggunakan teknik OFDM pada gambar ini pada tahun 2003 ya dengan standar 802.16A dengan point to multi point. Lalu dikembangkan lagi yaitu 802.16D pada tahun 2004 dan 802.16C
2.16e sampai sekarang, yaitu untuk mobile atau user. Dan sekarang kita masuk ke pengembangan dari WiMAX. Pengembangan dari WiMAX yaitu performa tinggi, terus ada pemasangannya fleksibel, mobile dengan kecepatan data rate tinggi, dan biayanya murah. Lalu ada frekuensinya. Frekuensi WiMAX itu sendiri yaitu ada yang 2,5 GHz, terus ada yang sampai 5,8 GHz. Di Indonesia sendiri itu untuk mobile itu menggunakan frekuensi 2,3 GHz, dan untuk Farfetch-nya itu 3,3 GHz. Ya, sekarang selanjutnya kita masuk ke gambar ini ya. Ini adalah gambar arsitektur jaringan WiMAX untuk di daerah pemukiman atau perkantoran, seperti gambar berikut. Nah, di mana dari antena ini dihubungkan ke user. Langsung dari user itu nanti akan terhubung ke internet atau PSTN. Selanjutnya itu ada WiMAX untuk konektivitas kampus, seperti gambar berikut. Nah, jadi WiMAX untuk konektivitas kampus ini, di mana BTS atau Base Transceiver Station ini dipasang di satu gedung, seperti gambar berikut, dipasang ke satu gedung dan bisa terhubung ke gedung yang lain. Nah, jadi saling terhubung. Sekarang kita lanjut ke WiMAX untuk komunikasi lepas pantai, seperti gambar berikut ya. Jadi WiMAX untuk komunikasi lepas pantai, biasanya itu WiMAX ini untuk pengeboran minyak dengan perkantoran di pinggir pantai. Lalu ada WiMAX untuk keamanan umum. Nah, WiMAX untuk keamanan umum ini biasanya itu dipasang di suatu gedung sebagai sentralnya. Itu bisa terhubung ke ambulan, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Lalu itu ada WiMAX untuk jaringan pribadi, seperti gambar berikut ya. Nah, di sini WiMAX untuk jaringan pribadi di sini dalam satu usernya itu bisa terhubung ke BTS ini, lalu ke telepon seluler, dan bisa digunakan untuk browsing internet. Ya, sekarang kita masuk ke WiMAX. Seperti ini WiMAX untuk public network. Jadi dari BTS bisa digunakan untuk fasilitas umum ya. Yang terakhir kita masuk ke perbandingan 2G, 3G, Wi-Fi, dan WiMAX seperti gambar berikut ya. Jadi WiMAX itu 4G dan Wi-Fi adalah transisi dari 2G atau 3G ke 4G. Untuk 3G itu full mobility dan WiMAX itu mengcover semua areanya. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.